Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim pagi hari ini kita akan membahas tentang keajaiban hati yang merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kelima. Jamaah rahimakumullah, kitab Ihya Ulumuddin adalah karya dari Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karya dari Imam Al-Ghazali yang isinya begitu lengkap dan memberikan panduan kepada kita bagaimana mengelola hati dan juga menyingkap hikmah-hikmah dari berbagai ibadah yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang akhlak yang mulia, maka kita kembali mengulang apa yang disebut dengan akhlak. Al-akhlak, para ulama mengatakan, yaitu hayatun nafsiyah, suatu kondisi non-fisik, kondisi batin. Artinya akhlak ini tidak terlihat. Penyebabnya, pendorongnya tidak terlihat. Karena dia ada di dalam hati. Lalu kemudian pendorong ini menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sehingga jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita merupakan cerminan dari kekuatan akhlak yang ada di dalam diri kita yang bersifat batiniah. Kemudian jamaah rahimakumullah, sifat batin ini mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang kemudian para ulama menegaskan duna adna tafkir, tanpa ada pemikiran atau tanpa ada perhitungan sebelumnya. Artinya akhlak itu muncul secara spontan. Sehingga jamaah rahimakumullah ada dua poin yang kita dapatkan dari pengertian akhlak ini. Yang pertama, akhlak itu adalah sifat batiniah. Kemudian yang kedua,
Dia adalah sifat batiniah yang menggerakkan anggota tubuh kita secara spontan. Sekali lagi, secara spontan. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah yang disebut dengan ketulusan. Karena apa yang dia lakukan muncul secara spontan. Inilah yang biasa kita sebut dengan tulus. Jadi akhlak yang mulia itu jamaah rahimakumullah adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan secara tulus, secara spontanitas. Seumpamanya saja jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat ada seseorang yang sudah lanjut usia kemudian berdiri di pinggir jalan, barangkali kita sedang duduk menanti jemputan atau makan atau minum, kita lihat ada orang yang berdiri di pinggir jalan, sudah lanjut usia dan tidak bisa menyeberang. Lalu kemudian melihat itu spontan. Nah, sekali lagi spontan. Kita bangun dan kemudian kita menghampirinya, lalu kemudian kita memegang tangannya, menuntun tangannya untuk menyeberang jalan. Nah, spontanitas inilah yang disebut dengan akhlak. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, seumpamanya kita sedang berjalan, berkendara, kemudian terjadi kemacetan, kendaraan bergerak sedikit demi sedikit, lalu kemudian kendaraan kita berdampingan dengan gerobak yang berisi kardus, berisi botol aqua plastik, dan lain sebagainya, milik pemulung. Dan ternyata pemulung ini memiliki keluarga. Mereka duduk di pinggir jalan di tengah terik matahari, lalu kemudian ada yang nampak nangis anak kecilnya dan rewel. Seketika itu kita tergerak untuk memberikan apa yang kita punya pada saat itu di kendaraan kita. Ada air, kita ambil air. Ada makanan, kita ambil makanan. Ada biskuit di mobil kita, kita ambil biskuit itu. Lalu kemudian kita rogoh kocek kita dan kemudian spontan kita panggil orang itu dan kemudian kita berikan. Ini adalah akhlak jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, seumpamanya saja terjadi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan kita. Suatu peristiwa yang memancing emosi kita. Namun secara spontan kita bersabar dan tidak meluapkan emosi, maka jamaah rahimakumullah, itulah yang disebut dengan akhlak sabar. Karena Nabi bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Yang disebut sabar itu ketika terjadi benturan pertama. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika terjadi benturan yang pertama. Nah, itu baru sabar. Jadi sabar yang hakiki adalah ketika seseorang mampu bersabar pada benturan yang pertama. Jamaah rahimakumullah, sabar seperti inilah yang sudah menjadi akhlak. Sehingga jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan akhlak adalah setiap perilaku kita, sifat batiniah kita yang keluar secara spontan. Jadi kita bisa introspeksi masing-masing. Apakah saya sudah memiliki akhlak sabar? Apakah saya sudah memiliki akhlak dermawan? Apakah saya sudah memiliki akhlak yang mulia yang bisa mengendalikan emosi dan keinginan? Nah, inilah jamaah rahimakumullah pengertian tentang akhlak. Jadi akhlak adalah suatu sifat batin yang menggerakkan anggota tubuh kita kemudian secara spontan. Itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian mengenai masalah ini, saya ingin mengambil beberapa contoh. Barangkali ada orang yang ketika berjumpa dengan kita, dia bermanis-manis, dia tersenyum, begitu ramah. Lalu kemudian di belakang kita, dia memburuk-burukan, menjelek-jelekan, bahkan memfitnah. Nah, jamaah rahimakumullah,
Yang pertama, ketika seseorang mengalami hal tersebut, maka apa yang dialaminya itu tentu tidak menyenangkan. Namun ketika dia bersabar dan mencari cara yang tidak memperturutkan emosi, maka jamaah rahimakumullah, apa yang dialaminya itu akan menjadi ladang pahala untuknya. Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan istilah Dzul Wajhain. Dzul Wajhain artinya orang bermuka dua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati 'inda Allahi dzal wajhain, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Engkau akan menemukan seburuk-buruknya manusia, na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Semoga Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dari hal yang seperti ini. Engkau akan menemukan, akan berjumpa pada hari kiamat dengan seburuk-buruknya manusia. Masya Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia. Siapa mereka yang disebut Rasulullah sebagai manusia terburuk di hari kiamat? Yaitu Dzul Wajhain. Sekali lagi, Dzul Wajhain. Orang yang bermuka dua. Yaitu alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia datangi satu kelompok dengan wajah yang manis dan dia datangi kemudian dengan wajah yang berbeda. Nah, ini jamaah rahimakumullah adalah seburuk-buruknya manusia. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, dan hadis ini senada, di sini redaksionalnya memperjelas alladzi ya'ti haula bihadisi haula wa haula bihadisi haula. Yaitu orang yang menyebarkan fitnah. Dengan mengadu domba, dia membawa kabar, membawa perbincangan orang disampaikan kepada orang lain, supaya orang lain menjadi marah, lalu kemudian ucapan orang yang marah itu disampaikan kepada orang lain, sehingga jamaah rahimakumullah, dua orang ini kemudian saling berkelahi. Artinya orang yang menyebarkan fitnah. Nah, ini jamaah rahimakumullah adalah seburuk-buruknya manusia kelak di hari akhirat. Dan tentunya kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan orang ini sudah menjadi satu hal yang spontan. Sudah menjadi satu hal yang memang menjadi bagian dari akhlaknya. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillahi min dzalik. Dia bermuka dua. Dia jumpai orang dengan muka yang manis, lalu kemudian di belakang dia menjelek-jelekkan orang tersebut. Dan jamaah rahimakumullah, ketika orang sudah melakukan hal ini, maka kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya terhadap satu orang, tetapi dia akan melakukannya kepada banyak orang. Dan jamaah rahimakumullah, yang lebih mengerikan lagi, ketika hal ini sudah menjadi bagian dari akhlaknya. Dia lakukan itu secara spontan. Dia tidak berpikir lagi bagaimana akibatnya. Dia tidak berpikir lagi apakah hal itu diridhai Allah atau tidak. Karena spontan, maka dia tidak mempertimbangkan lagi. Karena spontan, maka dia tidak memikirkannya lagi. Berbeda dengan orang-orang yang sifat seperti ini belum menjadi akhlaknya. Dia akan mempertimbangkan dan kemudian dia tidak melakukannya. Jamaah rahimakumullah, karena itu Dzul Wajhain atau bermuka dua ini disebutkan oleh baginda Nabi sebagai orang yang paling buruk di hari kiamat. Saya menyampaikan hal ini
bukan dengan tujuan kita mencap orang lain. Nah, itu tuh Zulwajhain. Saya tahu tuh itu Zulwajhain. Hadirin, bukan untuk itu. Kalau memang kita mengalami hal seperti itu, maka jamaah rahimakumullah, itu ladang amal kita. Tujuan untuk disampaikannya hadis ini bukan untuk mencap orang, tetapi lebih kepada agar kita tidak menjadi Dzul Wajhain kepada diri kita, agar kita jangan sampai termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori Dzul Wajhain. Nah, jamaah rahimakumullah, mengenai manusia terburuk, ada banyak hadis yang menceritakan tentang manusia terburuk. Dan dalam kesempatan ini pula saya akan tambahkan beberapa hadis di mana baginda Nabi menyebutkan ada golongan-golongan manusia yang Rasulullah sebutkan sebagai seburuk-buruknya manusia. Jadi yang pertama tadi adalah Dzul Wajhain, orang bermuka dua. Ini yang seburuk-buruknya manusia. Kemudian jamaah rahimakumullah, siapa lagi yang disebut Nabi dengan seburuk-buruk manusia? Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wardah bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ata wa hum ahya'un." Seburuk-buruk manusia adalah orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Ini yang kedua. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Karena jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud juga, baginda Nabi bersabda, "La taqumus sa'atu illa ala syirarin nas." Hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan dialami kecuali oleh seburuk-buruknya manusia. Jadi orang yang masih hidup pada saat terjadi hari kiamat itu berarti adalah golongan orang yang seburuk-buruknya manusia di mata Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dhurriyyatina min dhalik. Allahumma ba'idna ya Allah. Jauhkan kami dari hal seperti itu ya Allah. Nah, ini hadirin sekalian. Karena sebelum terjadi hari kiamat, Allah akan mengirimkan angin yang kemudian angin ini akan beredar di seluruh dunia dan kemudian merenggut nyawa orang-orang yang beriman sehingga semua orang-orang beriman itu meninggal dunia dan yang masih hidup merekalah yang akan mengalami hari kiamat. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, mereka merasa mereka selamat, mereka merasa mereka terlindungi, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terburuk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dhalik. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, di antara manusia yang terburuk yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wardah. Baginda Nabi bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang bercampur dengan istrinya dan istrinya pun bercampur dengan suaminya. Lalu kemudian salah satu di antara mereka kemudian menceritakan tentang apa yang mereka lakukan. Ini adalah termasuk golongan orang yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan kedudukan yang paling buruk. Barangkali ketika dibicarakan sambil tertawa karena lucu, karena aneh dan lain sebagainya. Tetapi jamaah rahimakumullah, di mata Allah dan Rasulnya
Ini bukan sesuatu yang patut ditertawakan, bukan sesuatu yang patut dijadikan bahan untuk membuat suasana riang dan gembira. Justru ini akan membuat seseorang turun derajatnya secara drastis, jatuh derajatnya, bahkan Rasulullah mengatakan seburuk-buruknya manusia kedudukan di hari kiamat, yaitu adalah orang yang menceritakan apa yang dia lakukan bersama istrinya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah beberapa hal yang menjadi peringatan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai seburuk-buruknya manusia. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, seburuk-buruknya manusia itu adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain, dijauhi oleh orang lain karena perilakunya yang buruk. Karena perilakunya yang buruk. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha menceritakan kepada Urwah bin Zubair. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, di ujung hadis ini faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Nabi bersabda, Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nasi manzilatan indallah, sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah, seburuk-buruknya manusia di sisi Allah adalah man tarakahu aw wada'ahu nasu ittiqa'a fuhsyih. Orang yang ditinggalkan oleh orang lain, orang yang dijauhi oleh orang lain karena mereka takut keburukannya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Dan jamaah rahimakumullah, dalam hidup kita ini kita berharap bahwa ada banyak orang yang mendoakan kebaikan untuk kita ketika mereka sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan keluarga kita, mereka bukan orang tua kita, mereka bukan anak-anak kita, tapi mereka adalah tetangga, sahabat, orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Namun karena kedekatan kita, kebaikan kita, maka kita selalu disebut dalam doa-doa mereka. Ini yang kita harapkan. Dan yang harus kita takutkan adalah ketika seseorang mengadukan keburukan perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, yang harus kita takutkan adalah ketika ada seseorang yang mengadukan buruknya perlakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk selalu berakhlakul karimah. Dan ini merupakan misi utama dari baginda Nabi. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Bapak Ibu. Nuhun Buya, Barakallahu Buya. fikum. Terima kasih. Assalamualaikum.